Hai, ketemu lagi kita kawan dalam perjalananku dari Bali menuju ke ibu kota Jakarta. Tadi setelah kita singgah sebentar di Pura Agung Blambangan di Banyuwangi, pagi ini sekitar pukul 10 dan cuaca rada sedikit mendung. Sekarang perjalanan kita lanjutkan ke arah Jember. Menuju ke Jember dari Banyuwangi, kita akan menyusuri jalan raya di dalam area Alas Gumitir. Alas Gumitir adalah hutan yang disertai dengan jalan yang beraspal nan mulus dan rute yang berkelok-kelok. Rute Alas Gumitir ini merupakan satu-satunya jalur penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Jalan dengan panjang sekitar 8 km ini berkelok-kelok dan disertai dengan tanjakan yang membuat pemandangan makin cantik dan terasa nyaman berkendara di Alas Gumitir ini. Sepanjang jalur di Alas Gumitir, banyak terdapat warung makan dan warung kopi yang letaknya di pinggir jalan. Dan ini bisa digunakan sebagai tempat rehat sebentar untuk sekedar melepas lelah selama perjalanan serta menikmati hawa sejuk Alas Gumitir. Dan ketika tiba di tengah perjalanan menyusuri Alas Gumitir, kawan-kawan akan melihat suatu tempat rest area yang disebut dengan Cafe dan Rest Area Gumitir. Nah, di rest area ini Anda bisa singgah di Cafe Rolas. Nama ini diambil dari nama pengelolanya, yaitu PT PN 12. Letaknya agak menjorok dari jalan raya dan berada di ketinggian 680 meter dari permukaan laut. Kawasan rest area tersebut juga merupakan salah satu destinasi wisata di Alas Gumitir yang menawarkan beberapa aktivitas. Di antaranya menikmati sajian makanan kafe di gazebo-gazebo dengan panorama hijaunya Alas Gumitir. Selanjutnya menikmati pemandangan hutan dan melihat hamparan kebun kopi Robusta seluas 1165 hektar dari kursi raksasa yang berukuran 3x3 dengan tinggi 2,5 meter. Terdapat juga wisata kebun kopi, permainan seperti ATV, flying fox maupun berkuda, dan juga tempat berkemah atau camping ground. Pengelola juga menawarkan perjalanan wisata sambil berkendara ke pabrik bekas pembuatan kopi yang pernah digunakan pada saat zaman penjajahan Belanda, serta menelusuri terowongan kereta api yang dibangun pada zaman Belanda. Yang pertama itu ada terowongan Garahan yang panjangnya 113 meter, dan yang kedua adalah terowongan Merawan yang panjangnya 690 meter. Bila dilihat dari tepi jalan, Alas Gumitir terlihat sangat cantik dengan jalurnya yang berkelok dan tepi hutan yang subur dan hijau. Puncak tertinggi dari jalan raya Alas Gumitir ini disebut dengan nama Watu Gudang. Dinamai demikian karena di Watu Gudang ini terdapat watu raksasa yang harus dihancurkan bagian tengahnya agar batu tersebut dapat dilewati oleh jalan raya. Nah, di sekitar Watu Gudang ini ada beberapa tempat untuk sekedar istirahat dan lumayan luas juga tempat istirahatnya. Nah, ini dia tempatnya.
kafe, dan rest area Gumitir. Jalan Raya Alas Gumitir cukup berbahaya karena memiliki banyak tikungan tajam, lereng curam, dan lebar jalan yang sempit. Padahal setiap harinya banyak memang kendaraan berat seperti truk dan bus yang selalu melewati jalan raya ini. Karena rute ini cukup berbahaya, biasanya di setiap tikungan selalu ada penduduk setempat yang membantu mengarahkan pengguna jalan dan memberikan tanda apakah ada kendaraan dari arah berlawanan yang juga akan melewati tikungan tersebut. Tentu saja, ini sangat membantu para pengendara yang melewati jalan ini. Penduduk setempat yang biasanya sebagai penunjuk jalan tersebut biasa disebut dengan awe-awe karena mereka melambaikan tangannya untuk memberikan tanda pada pengguna jalan. Rute Alas Gumitir yang panjang sering dihindari banyak orang saat malam hari karena cenderung gelap dengan lampu penerangan jalan yang sangat minim. Apalagi saat musim penghujan, rutenya jadi lebih menantang karena jalan yang berliku dan menanjak. Dan bila kalian melewati rute ini di malam hari, pastikan lampu penerangan kendaraan kalian memadai. Bila perlu, dilengkapi dengan lampu tembak, karena itu sangat membantu sekali untuk menyusuri jalan di Alas Gumitir ini di malam hari. Namun ingat ya kawan, bijaklah dalam penggunaan lampu tambahan atau lampu tembak selama berkendara di malam hari, karena jangan sampai lampu tembak yang tujuan sebenarnya untuk membantu penerangan perjalanan kita malah dapat merugikan atau bahkan membahayakan keselamatan pengendara lain, khususnya pengendara dari arah yang berlawanan. Karena sinar lampu tembak tersebut sangat terang sekali dan bisa sangat menjelamkan pengendara dari arah yang berlawanan. Rute di Jalan Gumitir ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Dahulu, area ini adalah gunung dan dibuat jalan agar ada akses untuk jalur perdagangan. Selama pembangunan jalan, banyak pekerja yang meninggal akibat kelaparan. Kabarnya, mereka juga dimakamkan dengan tidak layak sehingga muncullah kisah mistis yang menyatakan kalau arwah pekerja menghantui kawasan Alas Gumitir. Nah, sampai saat ini masih banyak orang yang percaya bahwa roh-roh tersebut masih sering mengganggu manusia yang melewati rute Alas Gumitir. Kalian ingat enggak dengan film KKN di Desa Penari yang viral beberapa bulan yang lalu? Nah, ada banyak opini, dugaan, pernyataan dari orang-orang atau netizen bahwa lokasi asli dari kisah film KKN di Desa Penari itu adalah salah satu desa yang berada di Alas Gumitir. Benar atau tidak, percaya atau enggak, ya kalianlah yang menilainya. Jalan Raya Alas Gumitir sering terputus akibat tanah longsor. Nah, ini dikarenakan karena tanah di Gunung Gumitir tergolong labil dan memiliki tingkat kecuraman lereng yang tinggi. Faktor dominan penyebab longsor itu adalah penggalian tebing, kemiringan lereng, dan tekstur tanah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh banyaknya alih fungsi
lahan hutan menjadi perkebunan, menjadi jalan dan bangunan untuk rumah makan. Oleh sebab itu kawan, tetaplah waspada dan selalu berhati-hati dalam menyusuri jalan di alas komputer ini. Salam satu aspal dan salam satu server.